Ya, bersyukur malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu berjalan kenceng banget ya, sehingga waktunya luar biasa cepat. Saya kasih Tuhan, malam hari ini kita sudah mendengar kesaksian bagaimana setiap kita boleh ditolong oleh Tuhan ya. Itu satu hal yang patut dan kita buka lagi ruang kesaksian ini, karena kesaksian ini bisa membangun dan kesaksian ini bisa menguliti iblis bahwa kuasa Allah masih tetap ada dulu, sekarang dan selamanya. Puji Tuhan, malam hari ini saudara, kita agak cepat. Saya malam hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tetap sebagai tema daripada bulan ini, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Saudara kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Saya boleh melihat, merenungkan bagaimana ketika seseorang mau menyenangkan orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Tentunya mempunyai satu niat, selalu terfikirkan bagaimana waktu demi waktu untuk bisa menyenangkan pasangannya. Saudara kasih Tuhan, demikian juga pada malam hari ini ketika saya merenungkan bagaimana seorang bapa yang menyayangi anaknya, saudara, anak-anaknya. Nah, di situ kita boleh membayangkan, merenungkan bagaimana ya saudara-saudara yang sudah menjadi bapak terhadap anaknya bagaimana ya. Kita selalu berpikir bagaimana menyenangkan anak-anak itu. Nah, dari sini saudara, pada malam hari ini kita belajar, setiap orang, setiap kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Ada satu hal bahwa ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu adalah didahului dengan bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kita hidupi ini adalah hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, kesaksian mengatakan bahwa ada yang hobi masih terus makan malam, ya, ada yang terus makan seafood dan lain-lain. Saudara kasih Tuhan, kita bicara mengenai keadaan tubuh kita ini adalah dipakai sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi makan malam itu adalah makan yang dilarang sebenarnya ya, karena setiap orang, metabolisme tubuh kita ini sebenarnya sudah sangat bagus diatur oleh Tuhan, bahwa kita makan terakhir sebaiknya jam 7, ya ini kita bicara teorinya dulu saudara ya, teorinya dulu ya, karena semua pasti berjuang dengan waktu-waktu yang ada ini ya. Jam 7 kita terakhir makan, karena 4 jam kemudian baru makanan itu dikunyah habis oleh lambung dan pencernaan. Dan jam keempat itu kemudian jam 11 sampai dengan jam 2 itu adalah saat tubuh bersih-bersih racun ya. Jadi sel-sel yang rusak itu sama tubuh diregenerasi. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita melihat, mendengarkan kesaksian yang semua kontradiktif ya saudara ya. Jadi malam hari itu makan terus kemudian tidurnya bisa begadang sampai malam ya. Ini apa sih? Mengingatkan saya juga saudara. Saya sering kali mengingatkan istri saya, kalau sudah jam 11 gitu, kami doa jam 10, jam 11 bisa bablas setengah 12 itu sudah malam sekali. Kalau itu diterusin, nanti kita minus saudara, kondisi kesehatan kita minus. Ini saya sampaikan, saya merasa tergerak untuk menyampaikan ini. Karena gerakan tidur jam setengah 11 maksimal saudara. Kami sekeluarga gerakan tidur jam setengah 11, bisa apa enggak? Sulit. Tetapi ya kita belajar saudara, karena kita tubuh mempunyai jam-jam biologis yang kita harus ikuti ya. Kalau kita mungkin punya banyak alasan, wah jam segitu kita masih kenceng, mata masih longgar dan lain-lain, kita planning saudara. Nanti setelah jam 2, setengah 3 kita bangun enggak apa-apa, enggak masalah ya gitu. Nah ini saya juga berjuang luar biasa, karena rutinitas itu membuat kita tahu-tahu udah jam setengah 12. Setengah 12, kita doa jam 10 sama-sama anak-anak, kita video call dengan Grace yang di Kediri jam 10, tahu-tahu sudah setengah 12 ngomong-ngomong sebentar. Inilah kita yang dibawa, bagaimana kesibukan, kesulitan, masalah-masalah yang ada itu menekan waktu kita. Nah sudah dikasih Tuhan, tetapi kita mau malam hari ini dengan tema menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Mari kita belajar sama-sama ya. Beberapa contoh di Alkitab, orang-orang yang sudah menyenangkan hati Tuhan.
Kita contoh banyak sekali contohnya Abraham saja. Dia karena taat kepada Allah menyenangkan hati Tuhan, ya. Juga Henokh karena keintimannya dengan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, juga yang lain-lain. Lah, malam hari ini Saudara, mungkin tidak panjang lebar, tetapi kita akan membuat atau belajar melihat poin-poin yang ada supaya kita belajar hidup kita semakin progresif di dalam Tuhan, ya. Hidup kita bisa hitung setahun yang lalu bagaimana kerohanian kita dan tahun ini bagaimana kerohanian kita, Saudara. Karena hidup dalam Tuhan itu adalah hidup yang progresif. Hidup yang harus meningkat, baik dalam kerohanian, baik di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, Saudara. Ya, Saudara kasih Tuhan, lalu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintahnya, Saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ngomong dari sekolah minggu dulu, ya wis tahu Pak Agus menuruti perintahnya. Nah, pentingnya kita mengulang-ulang firman Tuhan, kita mendengar lagi dan mendengar lagi. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Ya, mari sama-sama kita membaca di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Ayat yang ke-22, 1 Yohanes 3 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, menuruti perintahnya, ya. Setiap kita tahu bahwa setiap kita dari sekolah minggu diajarkan apa itu perintah yang pertama dan utama, ya. Perintah-perintah Tuhan itu banyak sekali, tapi ada satu hal yang di sini disebutkan. Di 8:23 dikatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kita percaya pada Tuhan Yesus, semua percaya. Saya yakin semua percaya. Karena kalau berada di tempat ini, seharusnya semua percaya. Kecuali selundupan, saudara, ya. Ada orang yang diselundupkan untuk masuk gereja tapi tidak percaya Tuhan. Ada kan? Ada aja. Tetapi saya yakin di sini 100% pada Tuhan. Artinya kita adalah golongan orang-orang yang sudah menuruti perintah Allah. Nah, pada malam hari ini juga dikatakan bahwa dan supaya kita saling mengasihi satu sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara kasih Tuhan, bahwa setiap kita ini harus saling mengasihi. Saling mengasihi salah satunya adalah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika teman kita, saudara kita dalam iman sakit, kita boleh mengunjungi, kita boleh mengingatkan, ya, kita boleh mendoakan, ya. Kesehatan hal yang sangat mahal untuk era-era sekarang ini. Karena apa? Tantangan makanan, tantangan menu yang ada, ya, tantangan GoFood, GoPay dan lain-lain, semuanya serba gampang, ya saudara, ya. Semuanya serba gampang, ya. Kadang-kala kalau istri saya enggak masak itu saya malah enggak terlalu senang, saudara. Karena apa? Ya sudah, GoFood semua kan bisa milih semuanya, tapi kesehatannya bagaimana? Ya kan? Justru hal-hal itu yang seringkali menyerang dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita pengennya sehat, tetapi kadang-kala melakukan gaya hidup yang sehat itu yang sulit, ya. Saya bisa ngomong begini karena saya pun juga berjuang, saudara. Saya berjuang luar biasa, ya. Usia saya sudah 53, ya. Saya sampaikan kalau tadi Kornel kan nggak disampaikan, ya. Cuman di bawah 35 gitu toh, ya. Saya 53 langsung, ya. 35 saya 53, saudara. Nah, artinya saya harus bersyukur diberikan kesempatan yang ada ini oleh Tuhan, ya. Kita saling mengasihi, artinya kita saling mengingatkan. Kalau kita saling mengingatkan itu artinya saling mengasihi. Tidak boleh dipandang itu sebagai sesuatu yang nyinyir atau apa, ya. Karena kita sudah sehati di dalam Tuhan, ya. Makanan ngeri, saudara. Makanan ngeri, saudara. Apalagi makanan kaleng, ya, minuman kaleng, aduh ampun deh. Jangan. Kemudian mengenai minum tadi. Minum tidak berarti minum yang banyak. Kebutuhan minum adalah 30 ml per kilogram berat badan, ya. Berapa badannya? Nah, beratnya berapa? Kalikan 30 ml per kilogramnya. Ya, itu artinya bahwa kita itu gak asal minum banyak. Kalau asal minum banyak ginjalnya yang kalah, saudara. Ya,
serius ini, saya baru mendapat pengertian-pengertian baru ini setelah saya betul-betul mendalami belajar bagaimana hidup sehat, saudara ya. Karena jangan sampai kita tambah tua, tambah sakit ya saudara. Ya doa kita supaya semakin sehat, bisa menimang anak cucu, ya bisa mantu ya. Yang telah mantu kan bersuka cita, bersyukur saudara ya. Yang belum mantu ini saudara ya. Nah, ini satu kesempatan kita harus menghargai bagaimana kita belum melakukan dan menggenapi apa yang Allah mau dalam hidup kita. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita sakit saudara, kita agak sulit menjadi saksi yang baik saudara. Ya, meskipun alasannya, oh karena ini, karena itu, kenyataannya sakit saudara. Ya, saya itu juga, ya Tuhan berikanlah kekuatan kesehatan, saya jaga-jaga. Kalau makan kadang-kadang sayuran aja kadang bosan saudara, karena takut yang ini. Tapi ya namanya tantangan kadang-kadang kalau udah diajak anak-anak makan sama istri, ya mau nolak ya kadang ya kasihan juga, tapi ya iman-iman juga ditolak. Artinya kita semua punya pergumulan yang sama dengan gaya hidup yang ada, tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita sabar menderita karena Tuhan. Sabar menderita karena Tuhan. Kalau menderita karena kesalahan kita sendiri ya sudah, sabar ya wajar, ya memang harus saudara ya. Contohnya kalau suka apa? Tadi makan udang 17 Mi. Itu banyak Mi. Ya lebih kurang tapi banyak lebihnya kelihatannya ya. Oh iya. Ya, artinya itu luar biasa, saudara. Dengan usia kita semakin banyak harus yang kita kurangi, ya. Kecuali kita harus lebih di dalam Tuhan. Karena apa? Itu memang waktunya. Adalah segala sesuatu ada masanya, ya. Saya termasuk orang yang juga super loss, saudara. Jadi waktu saya kerja pertama kali dan hampir 10 tahun bekerja itu super loss, saudara ya. Artinya apa? Ya begitulah, karena pengenalan Tuhan kepada Tuhan yang belum begitu bagus mungkin ya. Kalau mengenal Tuhan dengan bagus harusnya ada kendalinya, karena mengendalikan diri adalah hal yang penting. Saya kasih Tuhan, sabar menderita karena Tuhan. Maksudnya apa? Kadang-kala kita orang Kristen bisa saja dibully ya, bisa saja kita disisihkan, bisa saja karena keyakinan kepada kita bahwa Tuhan, kita merasa kita ditaruh visi oleh Tuhan begini, kemudian orang lain mencibir dan lain-lain. Itu adalah memikul salib, saudara. Ya, ini yang menyenangkan hati Tuhan karena ini membela apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, saudara. Ya, menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan tahu bahwa anakku ini sedang berjuang untuk membela namaku, kata Tuhan begitu. Ya, ini penting sekali, saudara. Mungkin saudara tidak pernah melakukan dilempari batu waktu beribadah, tapi kalau saya pernah saudara, saya waktu ibadah, waktu di Kediri dulu pernah saya saksikan mungkin kita beribadah dilempari batu godak, wah ngeri saudara, ngeri. Tapi kalau di sini kita bersyukur, puji Tuhan baik-baik saja saudara. Nah inilah yang Tuhan mau bahwa setiap kita bisa sabar menderita karena Kristus. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 dikatakan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini semua untuk kepentingan siapa sih? Untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Supaya kita dilatih bagaimana pengenalan akan Allah itu ada harga yang harus dibayar. Ya, ada harga yang harus dibayar. Jangan sampai kita mengikut Kristus itu hanya seneng tok isine, enggak ono susah belas, enggak ada pikul salib, saudara. Banyak loh, saudara. Yang begitu banyak loh. Kalau itu yang terjadi, kita harus introspeksi. Apakah aku ini sudah benar? Apakah aku ini sebagai anak-anak Tuhan itu sudah mengambil bagianku? Ya, saudara kasih Tuhan, satu hal yang luar biasa. Ketika orang menderita luar biasa, tapi dia tetap bisa mengabarkan Injil. Ya, Rasul Paulus satu contoh yang sangat populer. Bagaimana ketika dia menderita luar biasa, saudara, karena Kristus, tapi dia tetap lakukan.
Ini artinya bahwa dia dimampukan Tuhan untuk membawa nama Kristus dimanapun dia berada. Saudara kasih Tuhan, tidak gampang memang. Sabar menderita karena Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Ya, setiap kita marilah kita melihat bagaimana ketika kita semua melihat penderitaan-penderitaan yang ada itu karena Kristus, kita boleh bawa di dalam setiap doa-doa kita. Saudara kasih Tuhan, seperti visi daripada gereja kita, saudara, untuk membangun gedung sekolah dan tanah, saudara, membeli tanah di gedung sekolah, itu satu hal yang luar biasa, saudara. Saya dipercaya atau dipercayakan untuk menjadi ketua, saudara. Beban itu luar biasa sebenarnya, tetapi bukan karena aku saja, bukan karena kuat dan gagahku, aku menyerahkan sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, secara hitung-hitungan matematika tidak mungkin semuanya. Tetapi kenapa aku bisa berani, saya bisa belajar, Tuhan ini sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Tetapi di sini pelajarannya bukan hanya masalah proyek yang besar, tetapi bagaimana kita belajar untuk memberi yang terbaik. Memberi hati kita berapapun yang kita berikan, inilah pentingnya, saudara. Karena istilah namanya mujizat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Ya. Tetapi kita masih mempercayai mujizat dan mempercayai waktunya Tuhan. Ya. Yang terpenting bagi kita, tidak perlu kita berpikir, waduh berapa besarnya dan lain-lain. Kita pikirkan, berapa yang kita bisa lakukan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya pun juga belajar untuk ini. Kita semua belajar, ya, saudara kasih Tuhan, menderita karena Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita mentaati atau menghormati orang tua kita, ya. Ternyata ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bersyukurlah saudara-saudara yang masih memiliki orang tua, ya. Karena apa? Orang tua ini penting sekali. Saya merasa kehilangan sekali. Sekarang ini saya merasa bahwa enggak bisa pulang kemana-mana seolah. Dulu kalau ibu saya meskipun bed rest, ya, saya pulang tuh rasanya masih datang tuh dengan satu kerinduan, dengan sukacita. Dan ketika ibu saya datang pun ibu udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, tapi tahu suara saya, halo Bu, puji Tuhan. Itu matanya berkedip-kedip. Kadang keluar air mata. Saudara kasih Tuhan, jangan kita melihat kondisi bagaimana orang tua kita yang seperti itu mungkin sudah nggak ada gunanya seolah-olah. Tetapi saudara kasih kita belajar, ayo mari kita belajar. Ya, ketika saya nyanyikan, saya di dekatnya, saya pujikan satu pujian, ing donya piro lawase, ing donya mung mampir ngombe, mulane prokonco ilinga uripmu, pasrahno marang Allahku. Dia menangis, saudara. Artinya, sebagaimanapun kondisi orang tua kita, ya bersyukur orang tua kita masih sehat-sehat, ya, Bapak Ibu semua. Tapi ketika pun dalam keadaan bed rest, mari kita tetap akan sayangi dia. Siapapun itu orang tua yang mungkin, yang menyakiti hati kita mungkin, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Bahwa kita akan memiliki satu kebahagiaan yang baik, menikmati usia lanjut, panjang umur yang baik. Karena apa? Karena kita menghargai orang tua kita. Saudara kasih Tuhan, orang tua kita penting sekali dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita melihat orang yang tidak bahagia dalam kehidupannya, dalam pernikahannya, kita lihat hubungan dengan orang tua bagaimana, hubungan dengan mertua bagaimana, ya. Penting sekali, saudara. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur karena saya tidak punya masalah apapun dengan mertua saya, termasuk dengan orang tua saya. Termasuk istri saya dengan orang tua saya juga enggak ada masalah sama sekali. Kami baik-baik saja. Artinya apa? Kami sudah bersyukur bahwa kami memiliki mertua yang enggak main, enggak macam-macam, enggak nyinyir. Waduh, luar biasa. Waktu saya menikah, mertua saya tinggal satu, ya. Tetapi itu menjadi contoh yang luar biasa. Kasih Tuhan. Demikian juga istri saya terhadap orang tua saya, biasanya kalau perempuan dengan mertua perempuan kan ada ciongnya, ada crashnya. Itu saya enggak ada, saudara. Mumpung di sini nggak ada orangnya biar dia enggak tahu, ya. Artinya dia itu, istri saya termasuk orang yang
enggak pernah buat masalah lah. Saya bersyukur ya. Sebagai istri yang mendukung suami di saat suami menjadi sesuatu yang memiliki satu masalah, dia tetap dukung baik-baik aja. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah kita siapapun harus taat, tunduk dan menghormati orang tua kita ya. Bersyukur sekali dan kita menghargai bahwa ketika kita melihat orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang umurnya tidak panjang, kita boleh tanpa menghakimi kita lihat bagaimana dia menghormati orang tuanya. Ya, penting sekali. Saya menyampaikan ini untuk saudara-saudara semua yang masih memiliki orang tua dan mertua ya. Supaya kita belajar. Nah, sudah kasih Tuhan. Kalau saya melihat ini enggak ada anak-anak, ya ada anak-anak ya. Ya. Memang sekarang ini anak-anak itu kasihan sekali pada generasi yang sangat menekan, seringkali disalahkan ya saudara ya. Padahal karena situasi zaman ini yang begitu luar biasa ya. Bahkan kemarin saya sempat melihat bahwa ada seorang mahasiswa di UNER ya, yang mereka itu ya mengakhiri hidupnya. Orang Kediri ya, anak Kediri dari Fakultas Kedokteran. Artinya mereka itu anak zaman sekarang itu mempunyai masalah yang banyak sekali. Kita harus mempunyai respon, mempunyai empati terhadap anak-anak sekarang ini. Jangan sampai kita hanya memojokkan, menyalahkan, dan membuat mereka seolah-olah generasi yang salah. Tetapi bersyukur pada malam hari ini kita diingatkan kembali, hubungan anak-anak dan orang tua kita boleh perbaiki. Menghargai, menghormati orang tua adalah menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena Allah memberikan bonus bahwa supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya. Umur panjang, kemudian menikmati berkat yang ada. Senang ya? Karena kalau Tuhan yang berbicara ini pasti baik. Karena apa? Umur panjang dan yang diberikan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Jangan sampai umur panjang tapi sakit-sakitan. Waduh, sedih sekali saudara ya. Nah, saya pun belajar ketika ini disampaikan, saya sebagai orang tua juga saya harus belajar menghormati anak-anak ya. Anak-anak siapa? Anak-anak adalah orang yang lebih muda dari saya, saudara. Orang tua siapa? Orang tua adalah orang yang lebih senior dari kita semua. Bisa juga orang tua rohani kita, saudara ya. Orang tua rohani kita. Penting sekali. Saya sudah tidak memiliki orang tua, tetapi saya memiliki orang tua rohani, ya. Saya harus belajar bagaimana menghargai orang tua rohani. Saudara kasih Tuhan, malam hari ini adalah ketika kita belajar bersama-sama ini, jangan sampai kita seolah-olah menjadi dituduh atau apapun, tetapi ini semua untuk membangun siapa kita untuk semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Dan berikutnya saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya adalah korban ucapan syukur dan menolong orang lain. Ucapan syukur ini saudara pernah saya sampaikan ketika dalam kondisi baik-baik saja, tentunya mengucap syukur adalah gampang ya. Tetapi ketika situasi yang menjepit kita, tekanan-tekanan banyak, masalah-masalah banyak, bahkan yang sampai menghimpit dan membahayakan, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Inilah yang membedakan antara orang di luar Tuhan dan orang di dalam Tuhan, saudara. Ya, ketika orang di luar Tuhan, refleksnya ketika kena masalah, dia akan bingung, khawatir, dan takut, saudara. Tetapi ketika kita menghadapi masalah kita dalam Tuhan, kita yang pertama adalah mengucap syukur, saudara. Saudara kasih Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 15-16, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 15 mengatakan demikian Ibrani. Bibir yang memuliakan namanya. Sulit loh saudara, ya. Hati kita tidak bersyukur, kita ngomong terima kasih Tuhan, kami bersyukur itu sulit sekali saudara. Ya. Seringkali ketika kami menghadapi masalah, saya tidur itu tidak berbicara apa-apa, hanya bilang puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Apa artinya? Bahwa saya belajar mengucapkan bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, saya mengucapkan syukur pada Allah. Karena ketika saya menyampaikan itu, bahwa hati, tubuh, jiwa, dan roh saya menyatu bahwa ini semua Tuhan yang punya. Ya saudara, hidup kita Tuhan yang punya. Dan di situ ada kelegaan-kelegaan, kami tidur, dan biasanya
beberapa hari kemudian masalah masih berangsur-berangsur bisa terselesaikan dengan baik. Dan di situ kadangkala saya pribadi merasa malu bahwa cara Tuhan luar biasa. Saya yang di dalam kepala ini hanya segini, mau mikir cara Tuhan tidak mungkin, saudara. Tetapi yang terpenting, lakukan bagian kita dan serahkan selebihnya kepada Tuhan, ya. Tentunya banyak kita yang menghadapi masalah, banyak kita yang menghadapi pergumulan. Kalau kita sudah merasa, waduh, rasanya berat, ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Istri saya kadang-kala ketika menghadapi masalah, saya lihat gitu, kadang-kala kalau udah tidur aja, ya. Tapi benar saudara, hidup kita ini menghadapi banyak hal itu seringkali melihat cara Tuhan menolong itu luar biasa. Kalau diceritakan itu kadang-kadang ya rasanya kayak apa ya, tapi kalau kita sharing antara suami istri sharing itu bisa ketawa, Tuhan itu lucu. Gitu. Mungkin kalau diceritakan secara umum rasanya kurang pas ya, tetapi ketika kita bicara dengan pasangan kita, dengan bagaimana kita tahu pergumulan kita ini, kita kadang-kadang merasa malu di hadapan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mengucap syukur itu luar biasa. Ya, di dalam ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Memberikan bantuan, ya saudara. Kita boleh melihat bagaimana setiap kita melihat di sekeliling kita, kehidupan yang bagaimana, ya. Bahasa klise yang seringkali dengar, aduh kok ngasih orang pengamen itu nanti dibuat apa, dibuat minum dan lain. Udah lupakan aja itu, ya. Yang penting kita kasih aja. Kita harus punya kepedulian di dalam hidup kita ini. Kita mempunyai jiwa jiwa untuk menolong orang lain. Sebab memberi itu latihan, saudara, ya. Orang yang tidak biasa mau memberi itu sulit. Kecil besar itu sebenarnya enggak terlalu masalah. Yang penting adalah bagaimana kebiasaan kita untuk membiasakan diri untuk kita memberi. Nah, saudara kasih Tuhan, mengucap syukur dan menolong orang lain. Ini penting sekali kita lakukan. Karena apa? Kalau kita bersyukur pasti kepada Allah, ya kan? Enggak mungkin kita bersyukur kepada manusia, karena ucapan syukur itu hanya untuk Tuhan, ya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika Allah melihat bagaimana pergumulan seorang Daud, dia tetap memfokuskan hidupnya kepada Allah, melihat pandangan mata rohaninya kepada Allah, Tuhan bangga. Dan kita bisa tahu bagaimana kehidupan Daud, bagaimana kehidupan Yusuf dalam pergumulan yang luar biasa, ya. Itu adalah kuncinya bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Bagaimana seorang Abraham bisa mampu taat, saya percaya itu karena kedekatan dengan Tuhan. Dan itu tidak lepas daripada ucapan syukur. Itu saudara. Terima kasih Tuhan, malam hari ini waktu berjalan sekian cepatnya, ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kita memberi untuk kepentingan kerajaan Allah. Memberi untuk kepentingan kerajaan Allah. Artinya apa? Kita punya kepedulian bagaimana hidup kita ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk bagaimana kita membangun kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah bisa berupa fisik, jasmani, gedung gereja, ataupun yang disebut tanah dan bangunan untuk sekolah, untuk kemuliaan Tuhan. Di tempat ini saudara, kita bersyukur banyak sekali wadah untuk kita bisa memberi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, ya. Di sini ada OTA, orang tua asuh, ya saudara. Itu sangat memberkati anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, ya. Berapapun yang kita berikan. Demikian juga untuk misi, untuk diakonia, dan juga untuk MSG, saudara, ya. MSG, itu penting sekali untuk belajar, ya. Tidak tahu, saya itu kok belum pernah memberi ya yang ini ya. Apakah istri saya ya, MSG itu istri saya beli tidak Bu? Kasih ya? Oh ya syukurlah, saya tidak tahu sebabnya. Karena MSG ini penting sekali ini, makan siang gratis ya. Nah saudara Tuhan, jadi itulah kita harus introspeksi semuanya. Kita belajar, ada untuk pengadaan tanah dan bangunan, berapapun itu, ya. Bukan memberi karena kelebihan kita memang, tetapi bagaimana sikap hati kita, ya. Allah tidak terlalu berurusan banget dengan urusan berapa besarnya, tetapi besarnya itu adalah sesuai dengan kedewasaan kita bersama dengan Tuhan, ya. Allah bukan perampok, Tuhan bukan perampok, tetapi Tuhan yang mengerti hati kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam Filipi 4, saudara, mari kita sama baca, saudara. Di dalam Filipi 4, 16 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan dengan cepat saudara.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan padaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa bukan karena pemberian itu, kalau kita memberikan sesuatu, sebenarnya bukan kita rugi, tetapi di situ ada buah-buah yang dijanjikan Allah kepada kita, saudara. Ya, ini satu contoh yang bagus, yang luar biasa. Ketika kita memberi, sebenarnya kita tidak kehilangan, tetapi kita dipersiapkan oleh Tuhan. Ada satu benih buah yang akan diberikan kepada kita. Ya, ini sudah kasih Tuhan. Ini satu rahasia besar bahwa ketika kita memberi, jangan kita hitung, saudara. Kayak apa? Kayak apa itu yang hitung itu? Teletabis ya, saudara ya. Kayak teletabis. Tetapi biarlah kita belajar, kita memberi itu, bahwa yang terpenting Allah sudah menyiapkan buahnya. Di situ dikatakan ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya. Jadi bukan orientasinya, bukan memberinya, tapi ketika kita memberi, Tuhan sudah menyiapkan ada buah-buah dari pemberian itu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ayat 18, kita lanjutkan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu yang dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus ketika di penjara, dia mendapat support daripada Epafroditus. Titipan dari jemaat-jemaat itu memberkati Paulus. Tetapi Paulus mendapat pengertian yang besar, yang luar biasa. Bukan pemberiannya itu yang penting, tetapi ketika pemberian itu dilakukan, maka Allah menyiapkan pemberian itu menjadi berbuah-buah untuk kepentingan kita, saudara. Nah, itu rahasianya, saudara. Ya. Nah, kita belajar bagaimana malam hari ini. Setiap kita belajar, saudara. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya. Ada satu rahasia memberi di dalam hidup kita. Ada satu rahasia bagaimana setiap kita ketika kita memberi itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Kita punya niat aja, Tuhan sudah menyiapkan apa yang terbaik buat kita. Ya, kita mempunyai mikir aja bagaimana ya sebaiknya supaya ini Tuhan sudah melakukan, saudara. Tinggal waktunya Allah sendiri akan dilakukan. Saudara kasih Tuhan, kita semua tentunya belajar. Semua belajar, saya belajar, saudara. Ya, memberi ini penting sekali. Saya mulai berpikir kalau dulu sering lagi kadang-kala di akhir tahun itu saya mempunyai kebiasaan akhir tahun saya memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Tapi beberapa tahun belakangan ini saya mulai tidak fokus, saudara. Ya, saya belajar. Mulai diingatkan lagi bagaimana kamu boleh memberi yang terbaik, saudara. Ya, memberi yang terbaik dengan hatimu. Ini penting sekali, saudara. Sikap hati untuk di saat kita memberi untuk Tuhan, memberi waktu kita untuk Tuhan, memberi skill, kepintaran kita, talenta kita untuk Tuhan, itu penting sekali, saudara. Ya. Karena ketika setiap orang ini melayani Tuhan pada malam hari ini, itu juga memberi kepada Tuhan. Pertanyaannya, pemberian itu benar apa enggak? Sesuai dengan pengenalan kita kepada Allah apa tidak? Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Itu yang tahu adalah kita dan Tuhan. Sikap hati kita, saudara. Ya. Tanpa menghakimi satu dengan yang lain, ini mengingatkan kembali kepada kita. Saya juga malam hari ini juga merasakan bagaimana ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini. Apakah kamu sudah memberi yang terbaik untuk melayani pada malam hari ini? Saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kami menyiapkan firman Tuhan, banyak sekali selalu diserang dengan hal-hal masalah, pekerjaan, tekanan ini. Gila, saudara. Biasanya kalau nggak ada tugas itu fine-fine aja. Kalau ada tugas firman Tuhan, saudara, 3 hari sebelumnya mulai keluar satu-satu, saudara. Jadi kadang-kala, wih Tuhan, ya ini kita harus perangi. Kita harus perangi, saudara, kita harus praktek, saudara. Ya, bayangin, saudara kasih Tuhan menyampaikan firman Tuhan tidak gampang, ya. Karena kita dituntut, siapa yang menyampaikan juga dituntut untuk boleh melakukan terlebih dahulu, ya. Malam hari ini, setiap kita, bagaimana kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan yang sudah menyenangkan hati Tuhan, mari kita tingkatkan.
Pengenalan kepada Tuhan penting sekali kita tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita ada di dunia ini, lahir di dunia ini, di Taman Pondok Jati berada, tumbuh besar dan berjemaah di sini. Itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Oleh karena itu kita harus menghargai rencana Tuhan kepada kita itu dan kita meresponnya dengan benar. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita akan boleh melihat ayat yang terakhir, saudara ya, yaitu di dalam Roma, saudara ya. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, amin. Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan malam hari ini. Saya undang tim musik untuk maju ke depan, kita akan sama-sama memujikan pujian tadi ya. Tuhanku mau menyenangkanmu dengan tempo yang lambat. Dan biarlah setiap kita boleh merenungkan bagaimana kita belajar dalam hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya.
Tuhan.